Saya itu Masya Allah ya, saya tutup mukadimah, ini baru mukadimah ya Bu, belum kajian. Saya tutup mukadimah kita dengan sebuah perilaku terbaik pada umat 3 generasi pertama Islam. Ada seseorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu Bu, beliau itu rabun Bu, rabun. Sehingga kalau pergi ke masjid itu ngeraba-ngeraba. Beliau punya anak, namanya A'mash. Kalau ibu sering baca kitab, tapi kelihatannya sih enggak. Tapi kalau dengar kata A'mash, ada namanya A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran, rahimahullah ta'ala. Itu muridnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu ulama besar. Lah, Sulaiman bin Mihran itu juling, Bu. Tapi karena ngelihat gurunya kalau pergi ke masjid jami selalu meraba-raba, tidak tega dia sama gurunya. Nawarin sama gurunya, guru kalau pergi kalau mau pergi sholat panggil saya yang nuntun. Ibrahim An-Nakhai tahu bahwasanya ini adalah muridnya, tapi muridnya itu juling. Tapi dia tidak tega menampik, ya nanti tuntun saya. Oke. Nah ini tambahan dari saya, oke ya. Jadi akhirnya dibawa ketika adzan, pertama kali dibawa ke masjid. Ketika sang imam, sang guru Ibrahim An-Nakhai sudah dekat masjid, maka dia ngerasa ini sudah dekat masjid. Maka beliau menyampaikan beberapa kalimat. Sudah dekat masjid nak, sudah guruku. Tolong kamu minggir dulu ya, biar saya jalan sendiri aja ke masjid. Lah muridnya kan kaget, serta bingung. Loh kok saya disuruh ninggal? Ya saya pengen dampingin guru sampai ke masjid. Enggak usah nak, pinggir aja kamu minggir. Enggak, saya pengen nganter guru sampai ke masjid. Minggir kamu, minggir. Jangan temenin saya ke masjid. Akhirnya muridnya berkata, oke, saya tinggalkan guru ke masjid sendirian dari sini. Tapi saya pengen tanya, kenapa engkau suruh aku untuk minggir? Padahal tadi kita dari rumah bareng. Perhatikan jawabannya. Nanti nak, kalau kamu nonton saya sampai ke masjid, orang-orang jamaah ratusan itu nanti akan melihat kita. Lalu mereka berkomentar, bagaimana ada murid yang juling, nonton gurunya yang rabun. Aku nggak mau mereka ngomong kayak gitu. Masya Allah ya. Maka jawaban dari Sulaiman bin Mihran, muridnya itu bagus. Mungkin sama dengan jawaban kita selama ini. Oh enggak apa-apa. Kalaupun nanti mereka itu ngibahin kita, ngomongin kita, loh enggak apa-apa, kita dapat pahala dan mereka dapat limpahan dosa dari kita. Kan enak. Enggak usah pusing. Perhatikan jawaban dari sang guru, pemilik hati yang bersih, yang jujur dan tulus ketika berinteraksi dengan sunnah Nabi. Maka pemilik hati Ibrahim An-Nakhai itu, pemilik hati yang tulus ketika betul-betul jujur berinteraksi dengan sunnahnya Nabi. Beliau berkata begini, Naslam wa yaslamun khairum min an-nu'jar wa ya'samun. Kita selamat, orang-orang selamat itu lebih aku cintai daripada kita yang dapat pahala tapi orang dapat dosa gara-gara kita. Pikir, minggir kamu nak. Lalu akhirnya muridnya minggir, Bu. Bersih, Bu. Orang kalau paham sunnah yang benar, hatinya bersih. Dia tidak mungkin akan bermuka masam hanya karena yang di depannya itu tidak satu pengajian dengan dia. Karena hatinya bersih. Makanya kita mendapati ada ulama besar namanya Abu Hatim Al-Asam. Ibu tahu namanya Abu Hatim Al-Asam? Abu Hatim Al-Asam ini kenapa kok dinamakan Al-Asam? Al-Asam itu artinya tuli, Bu. Loh ada ulama gelarnya itu si tuli. Abu Hatim si tuli. Loh kok bisa dinamakan si tuli itu gimana? Yaitu ketika beliau lagi ngajar, setelah selesai, lalu dibuka pertanyaan. Ada perempuan yang datang ke depan, ingin mengajukan pertanyaan. Qadarullah, Bu, kelepasan, maaf, buang angin. Di depan sang guru. Lalu perempuan itu malu sekali. Tapi apalah daya, anginnya sudah keluar membahana. Maka
Untuk menjaga perasaan dari wanita yang sedang bertanya itu, Abu Hatim pura-pura tidak mendengar kalimat pertanyaan dari muridnya. Sehingga dia bertanya, apa yang tadi kamu tanyakan? Aku nggak kedengeran. Si wanita itu senang. Alhamdulillah, guruku tidak mendengar suara bunyi membahana. Sampai gara-gara itu akhirnya dinamakan Abu Hatim Al-A'sam. Abu Hatim si tuli. Coba Bu, kita rindu nggak dengan sikap-sikap kayak gini orang yang belajar Bu? Rindu atau tidak rindu Bu? Rindu Bu. Hari ini narasinya itu narasi pertikaian terus. Yang sono ngomong Wahabi, Wahabi, Wahabi terus di mana-mana. Yang sono pun sama, bid'ah, halul bid'ah, halul syubhat, halul bid'ah, halul bid'ah. Terus sampai kapan kita ini mempelajari sunnah dengan komitmen kuat ketika kita mencari dalil yang sahih, tapi memiliki kemuliaan akhlak itu sampai kapan? Kalau akhirnya kita itu menikmati narasi pertikaian dan permusuhan. Dan itu yang akhirnya menjadi perenungan kita. Paham mukadimah ini? Sudah merenung atau belum merenung? Sudah insya Allah. Kalau sudah merenung, mari kita lanjutkan kajiannya. Itu baru mukadimahnya. Udah jam 11 lebih 10. Tidak apa-apa. Sekarang mari kita akhirnya menjelaskan. Sebelum kita membahas, mari kita buka halaman 63. Sebelum kita membahas akhlak seorang penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu itu terbagi setidaknya secara sederhana menjadi dua. Akhlak yang pertama yaitu adalah akhlaknya dia kepada dirinya sendiri, artinya di dalam proses dia mencari ilmu. Yang kedua adalah akhlak dia kepada guru. Akhlak kepada guru ini termasuk salah satu pembahasan penting. Karena termasuk salah satu nilai keberkahan ilmu yang kita peroleh adalah karena kita memberikan akhlak kepada guru kita. Maaf ya Bu, nanti kalau saya menjelaskan satu per satu akhlak kepada guru, jangan tempatkan saya sebagai pihak yang mengambil keuntungan itu. Oh, saya mentang-mentang guru nih Ustaz, nerangin tentang akhlak kepada guru. Enggak sama sekali. Kita bersihkan dulu pikiran kita bahwasanya yang menyampaikan kajian itu memiliki tendensi. Akhlak kepada guru saya sampaikan bukan karena memiliki motif apapun, tapi karena memang sejatinya akhlak kepada guru itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan-pembahasan mukadimah ilmu ketika kita harus senantiasa memiliki akhlak yang terbaik kepada guru. Maka di sini kita tentunya memahami betul kedudukan guru itu sangatlah besar. Ada sebuah kata-kata hikmah yang bagus. Abawaikum yungzilukum minas sama ila dunya. Wa mu'allimukum yarfa'ukum minat dunya ila sama. Ada kata-kata bagus. Ibu-ibu bisa tahu kan bagusnya kata-kata ini? Insya Allah belum, karena belum saya terjemah. Kata-kata ini adalah abawaikum yungzilukum minas sama ila dunya. Ini mengambil perbandingan orang tua dengan guru. Ada seorang ahlul hikmah itu berkata, orang tuamu menurunkan dirimu dari langit ke bumi. Karena orang tua yang minta anak. Makanya maaf ya, sebelum kita marah sama anak, mikir dulu. Bukankah kamu yang minta anak itu kepada Allah sebelum anak itu lahir? Anak itu tidak ada yang minta dilahirkan, tapi kitalah yang terus mengetuk pintu langit supaya anak itu dihadirkan. Kata-kata indahnya adalah, orang tuamu menurunkan dari langit ke bumi. Karena orang tualah yang menjadikan anak itu lahir. Tapi guru, kata para ahlul hikmah, guru yarfa'ukum minat dunya ila sama. Tapi gurumu itu mengangkat dirimu dari bumi menuju ke langit. Karena kita akhirnya tahu tentang ilmu itu ya dari guru kita.